Indonesia, stand up komedi yang kelima pada waktu itu. Anda lihat bagaimana orang ini yang cacat dari lahir, nggak bisa berdiri, tapi dia bisa menerima ketidaksempurnaan dirinya dan kemudian dia menghibur orang lain. Dan dia bisa menerima keadaan dirinya gitu. Kita lihat ya, sambil Anda refleksikan kebahagiaan Anda dibandingkan kebahagiaannya orang ini. Silakan Mas Dani. Kondisi anak cacat itu orang pasti tanyain, cacatnya kenapa? Adanya cacatnya kenapa? Adanya musibah. Begitu yang ditanya, cacatnya kenapa? Adanya sejak kecil. Kalau saya ditanya cacatnya kenapa? Saya jawab bakat. Ini hobi saya. Passion saya ini. Cerebral palsy reduction. Iya. Tapi sekarang ada yang menggunakan rasa kasihan itu untuk meminta-minta. Kemarin saya pergi ya, ada pengemis tengah jalan itu ketemu kayu mobil saya, bilang, Mas kasihan Mas, saya cacat. Saya juga. Ini pengemis bikin emosi. Akhirnya karena saya kasihan, saya kasih ya, tapi malah dibalikin. Katanya saya lebih kasihan. Saya nggak terima. Saya kasih lebih lagi. Itu enggak, tetap dibalikin. Terus ada bapak-bapak lewat, ini sama-sama cacat belagu amat. Di sekolah saya sering didiskriminasi. Contohnya saya nggak pernah boleh ikut upacara bendera. Saya pernah ke guru saya, Bu, kenapa saya nggak boleh ikut upacara bendera? Guru saya jawab, kamu di sini aja jadi kelas. Wah, saya merasa berguna. Tapi saya tanya lagi, Bu, kalau misalnya dari teman saya ada yang hilang gimana? Ah, gak apa, andai kata kamu malingnya, kamu gak mungkin lari. Radit. Anda pernah lihat orang itu? Iya, Radit. Radit. Dahsyat. Dahsyat loh dia itu. Bukan hanya menerima cacatnya, dia bisa menjadikan cacatnya itu sebagai sebuah joke yang bisa diterima oleh orang lain. Lebih dari itu, dia menghibur orang lain. Makanya saya tanya, level kebahagiaan Anda berapa sih? Bandingin dengan level kebahagiaannya orang ini. Anda pernah enggak di posisi ketika perasaan Anda, hidup Anda hancur lebur, luluh lantak, remuk redam, dan kemudian Anda bisa menertawai kehidupan Anda. Kalau Anda bisa melewati itu yang namanya bahagia tanpa syarat. Apakah bisa tiba-tiba? Anda ada latihannya. Nah, saya nanti akan mengajak Anda melihat dari berbagai sisi, dari 3 bidang, dari 3 ranah, dan bagaimana mempraktekannya. Menarik ini? Siap ini? Baik. Jadi Pak, gimana caranya ya? Mel Robbins, seorang peneliti, dia bilang begini, menarik ini. You don't need to be happy all of the time. Anda itu nggak perlu kok bahagia sepanjang waktu. Nggak harus sehari 24 jam bahagia terus, enggak. Seminggu 7 hari itu bahagia terus, enggak harus. Anda itu nggak perlu sebulan 30 hari itu ketawa terus bahagia terus, enggak harus. Semakin Anda memaksakan kebahagiaan Anda all of the time, sepanjang waktu pengennya bahagia terus, semakin Anda tidak bisa bahagia. Jadi terima saja seandainya ketemu kehidupan yang berat, kehidupan yang pahit, kehidupan yang sakit.
marah, sedih, kecewa, terima. Karena kehidupan kita memang naik turun dan kita itu manusia. Nggak akan pernah punya keimanan yang lurus gitu. Kalau Anda sudah level keimanannya, level keikhlasannya, level of happiness-nya, level kebahagiaannya rata begitu. Nah berarti Anda sudah sampai pada level malaikat. Dan kita nggak akan pernah jadi malaikat. Jadi ya nggak apa-apa, sedih, kecewa, marah, bahagia lagi, tersinggung sebentar, bahagia lagi. Bahagia yang bisa Anda kendalikan walaupun Anda marah, walaupun Anda sedih, walaupun Anda kecewa, walaupun Anda sakit hati, walaupun Anda merasa terdolimi, tidak disayangi, tidak terperhatikan, tapi Anda bisa membahagiakan diri Anda sendiri. Itu maksud saya. Bisa ini? Bukan berarti setelah materi ini kemudian Anda terus-terusan bahagia 24 jam, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan. Enggak, Bapak sekalian, enggak. Saya hanya ingin memberikan tips ketika Anda sedang sakit, Anda jatuh, Anda drop, Anda marah, Anda kecewa, perasaan Anda hancur, lebur, hati Anda luluh lantak, jiwa Anda remuk, redam. Anda tahu apa yang harus dilakukan supaya kembali menjadi bahagia, menciptakan bahagianya sendiri tanpa dipengaruhi oleh apapun keadaan lingkungan, suami, istri, anak, bisnis, pekerjaan, lingkungan, dan seterusnya dan seterusnya. Sepakat ini? Bisa diterima ini? Oke, mari kita lanjut. Jadi, Pak, bagaimana, apa sih yang menentukan kebahagiaan? Berdasarkan hasil penelitian yang namanya Sonia Lubomirski. Sonia Lubomirski itu adalah seorang profesor doktor di bidang psikologi, kuliahnya di Harvard, dia ngajar di Oxford. Harvard University adalah salah satu universitas swasta terbaik di Amerika. Oxford itu universitas negeri terbaik di Amerika. Orang ini dahsyatnya luar biasa. Profesor doktor di bidang kebahagiaan, di bidang psikologi, dia meneliti tentang kebahagiaan selama 8 tahun. Hasilnya yang di sebelah kiri itu pizza kebahagiaan. Jadi kata dia ada 3 hal yang bisa membuat orang bahagia. Terbentuknya kebahagiaan seseorang itu karena 3 hal. Yang pertama, terbentuk karena genetis, itu 50%, yang hijau itu. Yang ini, set point. Set point itu, ya sudah, bawaannya Anda itu begitu itu. Anda pernah nggak ketemu orang yang bawaannya itu ceria? Memang bawaannya itu nggak gampang tersinggung, bawaannya itu seneng. Pernah lihat orang seperti itu? Pernah? Itu namanya set point. Ada orang yang memang bawaannya itu gloomy, sedih, diem gitu. Pernah lihat ketemu orang seperti itu? Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit sedih. Baperan, nggak usah ngomongin diri sendiri. Pas panas, komplain, kok panas banget sih, nggak enak banget udaranya. Begitu hujan, komplain lagi, hujan jadi becek, jadi banjir. Ada kan orang-orang tertentu apapun ngeluh, apapun komplain. Ya. Bawaannya memang begitu, Pak. Saya termasuk orang yang bawaannya gampang sedih. Melihat orang tua saya sedih, melihat anak sedih, melihat situasi negara kita sedih, melihat situasi politik, saya bawaannya gampang sedih. Begitu saya bercermin, wah lebih sedih lagi saya. Melihat orang yang ada di dalam cermin itu lebih menjadikan ternyata. Nah, Anda termasuk orang yang mana? Itu perannya 50%. Sonia Lubomirski kemudian meneliti lagi, terus apa lagi yang berpengaruh? 10% dipengaruhi karena lingkungan. Kebahagiaan kita dipengaruhi oleh teman kita, sahabat kita, kerabat kita, atasan kita, bawahan kita, suami kita, pasangan kita, anak kita. Pengaruhnya 10%. Tapi yang paling penting yang terakhir, 40% kebahagiaan itu diciptakan, diakibatkan oleh pilihan sikap hati Anda.
Pilihan kita. Dan itu more than enough, kata Sonia Logiomersi, bukan kata saya. 40% itu sudah lebih dari cukup untuk membuat Anda bahagia. Kenapa? Karena yang 50% nggak bisa Anda kendalikan. Anda terbentuk seperti itu hasil dari pertemuan sel telur ibu Anda dengan sperma bapak Anda. Jadi seperti itu. Iya. Dan itu nggak bisa Itu kan ditambah. pilihan. DNA saya, gen saya, darah saya, sumsum saya, ya sudah seperti ini bawaan saya, tidak bisa dirubah. Sudah? Masih bisa dikalahkan oleh 10% gen teman saya, pilihan sikap. adik saya, kakak saya, saudara saya, suami, istri, anak, rekan kerja, lingkungan saya, itu yang membuat saya bahagia atau tidak. Dan itu juga tidak bisa dikendalikan. Anda bisa mengendalikan anak Anda? Enggak. Anda bisa mengendalikan pasangan Anda? Nggak bisa. Sudah terlanjur dipilih, Pak. Ya gimana? Nah, sudah orang itu ya gitu-gitu. Ya sudah. Semarah-marahnya Anda pada anak Anda kan nggak bisa juga. Nah, kamu itu nyesel, aku tak keluarin dulu, sekarang masuk lagi. Kan nggak bisa juga. Tapi yang menarik Bapak sekalian, ini karena sudah tutup selesai, alhamdulillah. 40% itu karena pilihan sikap, itu bisa Anda kendalikan, dan itu cukup, more than enough, lebih dari cukup, kata Sonia Logiomersi. Saya hanya akan bicara tentang 40%, bagaimana memilih sikap supaya Anda bahagia. Dan kalau Anda lakukan yang 40%, kalau Anda lakukan pilihan yang saya sampaikan nanti, akan mempengaruhi 40% Iya, nggak bisa kebahagiaan. diganggu bukan. Yang ini 60. Ini yang 40 yang Kenapa? Iya, Jangan memaksakan kebahagiaan Anda 100%, nggak bisa. Pilihan Ini berita pilihan buruknya, sikap. Anda nggak bisa memaksakan 100% kebahagiaan Anda. 50% dipengaruhi oleh genetika kita, darah, hormon tubuh, sel, DNA, hasil persilangan antara orang tua kita, suami, bapak dan ibu kita. 10% karena lingkungan kita, yang 40% yang Anda kendalikan. Siap ini? bisa jadi itu benar. Saya hanya bicara 40% ya. Pemilihan sikap ini Ya, bisa. tapi kalau Anda lakukan Kalau 10, Bisa lebih ini dari yang cukup, bisa menjadi more than enough. iya, akhirnya Ya, Pak, oke. karena ini, iya. Jadi gimana, Karena Pak? ini pilihan Mari kita, kita akhirnya ciptakan bisa kebahagiaan berbaik. kita sendiri. Anda tahu, Anda sudah punya lingkungan yang baik karena berdasarkan survei tahun 2023, Provinsi Kalimantan Timur memiliki angka tertinggi kedua setelah Jogja, angka harapan hidup. Dan angka harapan hidup itu membuat variabel antara kondisi lingkungan, kualitas udara, plus kualitas makanan, plus kebahagiaan. Bersepuluh. Jadi kalau dibikin gampangnya, orang-orang di Kalimantan Timur itu peringkat kebahagiaannya nomor 2 se-Indonesia. Wah, Ini orang dari baik gitu loh. Jawa Timur. Makanan yang Anda makan, kualitas udara, kualitas air, kebahagiaan. Bukan Sedihnya saya. Ini hasil survei tahun 2023. Iya, Bahkan di tahun jadi 2024. memang di sini populasi penduduk Yang tertinggi di Yogyakarta nilainya 74,95, hampir 75 angka harapan hidupnya. Kalimantan Timur itu 74. Nah, saya bangga sama orang Jogja yang sekarang tinggal di Jawa Timur. Tapi ya lumayan lah ya, masih 10 besar di antara 36 juga. provinsi Di gitu sana loh. banyak perusahaan, Bu. Yang paling banyak itu Jawa Tengah. Berapa? 38 provinsi. Nah, Pak, kasih Pak, kasih bungkus. Apa, saya bahagia Pak. Mau 38 boleh, 39 boleh. Usianya berapa Pak? 44 Pak. 44 bukan nggak apa-apa. Saya itu masih ingat dulu pada waktu SD 27 provinsi ya. Iya. Sekarang saya nggak ingat berapa provinsi. Oh, 38. Iya Pak, 38. Saya yang lupa. Saya baru tahu kalau 38. Iya, Bu. Banyak Saya nggak tahu nanti ke depan nambah lagi lah. Banyak penambahan. Dulu Di antara 38 provinsi, 10 besarnya itu ini. Kalimantan Timur nomor 2, hebat nggak? Berarti apa? Anda sudah memegang 10% yang baik. Yang 50% nggak bisa Anda kendalikan.
Tinggal Anda fokus ke yang 40%, yang itu yang bisa Anda kendalikan. Gitu ya. Jadi Pak, bagaimana caranya? Caranya ada 3. Mari kita menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Mulai hari ini, niatkan netral, 0 blank, Anda mulai melukis, menggambar kebahagiaan Anda sendiri, apapun yang terjadi. Bagaimana Pak caranya? Ada 3 cara, ada 3 ranah, ada 3 bidang. Nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama, secara tubuh kita, secara ragawi, secara fisiologis, secara biologis. Di tubuh kita itu ada hormon-hormon kebahagiaan yang kalau Anda pahami, Anda bisa membesarkan hormon kebahagiaan itu. Itu kalau Anda ingin bahagia berdasarkan raganya, berdasarkan hormonnya. Pak, saya nggak tahu Pak, bingung. Nanti saya akan tunjukkan bahagia secara mental atau secara psikologis. Yang terakhir, bahagia secara spiritual, secara rohani. Dan saya nggak perlu lagi berdebat mana yang lebih baik, karena 3-tiganya kita berpeluang. Raka. Apa ya, sering mati ya? Nggak mau bahagia dia. Kelewatan bahagia sudah. Terlalu. Udah diam semua kan? Kelewatan Saya bahagia. pun tidak tahu sedang bahagia. Enggak ya? Itu orangnya. Kelebihan bahagia semua. Oh, begitu ya. Ya. Saya curiga dengan 2 asisten saya yang di situ. Nanti setelah ini saya hanya bicara 3 itu. Bahagia secara ragawi, secara fisiologis, gimana caranya? Anda pilih sendiri. Bahagia secara mental, psikologis, gimana caranya? Anda latih sendiri, Anda praktekkan. Yang ketiga, bahagia secara spiritual. Dan orang itu cocok-cocokan mana yang lebih baik, yang paling cocok, yang paling sesuai, yang paling nyaman. Dan kita nggak perlu berdebat di situ. Tapi Anda punya 3 peluang itu. Jelas ya Bapak sekalian ya. Siap ini? Karena yang penting prakteknya. Are you ready? Yes. Baik. Pertama, secara fisiologis atau secara ragawi atau secara biologis. Di tubuh kita Bapak Ibu sekalian ada yang namanya 4 hormon kebahagiaan. Semuanya punya, tapi besar kecilnya, prosentasenya, kombinasinya beda-beda. 4 hormon kebahagiaan itu namanya hormon dopamin, hormon oksitosin, hormon endorfin, dan hormon serotonin. Mau dihafalkan boleh, enggak apa-apa. Yang penting aktivitasnya. Anda cek. Makan. Pak, apa yang dimaksud dengan hormon dopamin? Hormon dopamin disebut sebagai hormon kenikmatan. Makanan. Cara menumbuhkannya bagaimana Pak? Berbelanja. Kalau Anda termasuk orang yang menikmati makanan, kalau makan seneng, jangan-jangan kebutuhan hormon dopamin Anda tinggi. Ya sudah, kalau Anda tahu itu, bahagiakanlah diri Anda dengan cara makan-makan yang baik, makan-makan yang berkualitas, makan-makan yang benar. Atau tidur yang nyenyak, tidur yang khusyuk, tidur yang diniatkan. Ritual. Anda cek, Anda sehari-hari biasanya tidurnya niat apa enggak? Enggak. Tidurnya itu kalau malam Karena aja banyak ya. orang tahu-tahu ketiduran, Ya. nggak sengaja bangun-bangun sudah subuh. Anda tahu tidur yang khusyuk? Tidur yang khusyuk itu dengan niat membersihkan diri, cuci tangan, cuci kaki, wudhu, pakai baju yang longgar, spraynya dibersihin, berdoa, matiin lampunya, terus kemudian berdoa, ya Allah, saksikanlah aku berniat untuk istirahat sejenak agar tubuhku fresh sehingga besok aku bisa beribadah lebih khusyuk, lebih baik. Jadi tidurnya diniatkan, bukan gara-gara nonton TV terus ketiduran. Itu bukan tidur yang khusyuk.
tidur yang berkualitas itu begitu. Siapa di antara Anda yang setiap kali mau tidur selalu wudhu? Mohon angkat tangan. Kalau saya Yang angkat tangan hampir bisa dipastikan itu tidurnya khusyuk. amin. Hampir bisa dipastikan. Kalau habis sholat isya itu kan Kecuali kalau wudhunya itu sisa dari isya. Yang beda itu wudhu sisa isya. Iya, Pak. Berniat untuk dalam rangka mau tidur. Siapa yang sebelum tidur baca Al-Ikhlas 3 kali? saya bukan alikan niat. Sholat 3 kali. Al-Ikhlas 3 kali Pak, karena tadi isya 1 kali, maghrib 1 kali, asal 1 kali. Enggak lah, Pak. Al-Fatihahnya 14 kali. 1 kali habis. Bismillahnya 21 kali. Bismillah 21 kali. Terus kursi 1 kali baru 3 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina al-habib. Oh, malah Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina al-habib wa ali tasya al-simija. Itu kan baca 10 kali. baca Al-Imran. Kok belum tidur juga? Mulut aja dibaca. Anda paham ya Bapak sekalian? Anda termasuk menikmati ini enggak? Kalau iya, Anda bisa tahu bahwa ini adalah salah satu sumber kebahagiaan Anda dan lapan dengan sengaja, dengan sadar, dengan niatan. Sebenarnya Kalau enggak gimana Pak? Enggak apa-apa, Anda cek. Ini yang namanya hormon oksitosin. itu bagus psikologi. Ini namanya hormon cinta. Psikologi. Bagaimana menumbuhkan hormon oksitosin? Dengan sentuhan, pelukan. Sini nak, tak peluk kamu. Kalau Anda senang meluk anaknya sendiri, bukan anak tetangga, Anda memeluk pasangan Anda, berarti kebutuhan hormon oksitosin Anda tinggi. Anda lakukan itu. Atau jangan-jangan pasangan Anda suka-sukanya meluk, suka-sukanya megang, berarti hormon oksitosin dia kebutuhannya tinggi. Anda biarkan diri Anda. Masih pegang-pegang. Sudah itu masih bersyukur saya ada megang Anda daripada dia megang orang lain. Aku tahu masih megang-megang. Kalau Anda gitu nanti dia megang orang lain repot. Oh, senang banget. Ya itu hampir bisa dipastikan oksitosinnya tinggi. Saya Bapak sekalian sejujurnya ya, saya termasuk oksitosin saya rendah, kebutuhan oksitosin itu juga rendah. Tapi saya tahu istri saya kebutuhan oksitosinnya tinggi, jadi sebentar-bentar dia megang lendot, kemudian nyiumin pundak saya, ya sudahlah. Ini nggak ada hubungannya dengan romantis atau enggak, ini masalah kebutuhan. Dia kebutuhannya begitu, saya enggak saya. Setiap orang Saya beda. lebih butuh, misalnya saya jogging, saya lari ditemani dia. Kebutuhan saya adalah hormon endorfin dan hormon serotonin. Nanti saya jelaskan. Hormon serotonin itu apa Pak? Kalau Anda punya kebutuhan untuk ketemu dengan matahari, jalan santai, ini yang dilakukan oleh Pak Anu dan Bu Laila tadi pagi. Ya dapat matahari, ya dapat jalan santai gitu. Tapi saya lama-lama gegetan, saya lari sendiri. Dan mereka berdua jalan sambil pegangan tangan, saya megang siapa? Kan saya gegetan, saya jadi pengen megang siapa? Anu, saya lari, itu aja saya. Anda termasuk yang ini enggak? Kalau Anda tahu, Anda lakukan itu supaya memenuhi kebutuhan serotonin Anda. Menikmati alam, saya senang. Trailrun, naik gunung, arung jenak, saya senang. Pulang di luar itu saya senang. Anda termasuk ini enggak? Enggak apa-apa. Anda cek dengan yang namanya hormon endorfin. Ini namanya pereda nyeri, painkiller, penghilang rasa sakit. Dengerin musik, dengerin YouTube. Saya tuh sangat suka menikmati nyanyi. Ini tenang ke dia nuai. Ini lama-lama kalau kayak gini terus ya, saya ganti asisten saya.
Ya Pak, makasih Pak. Sebentar Pak, Bapak itu kasih plus saya atau 2 orang itu? Endorfin, reda nyeri, relaksasi, ketawa, olahraga. Istri saya tahu kebutuhan saya adalah yang paling tinggi adalah endorfin. Jadi ya saya dengerin YouTube, dengerin musik sambil saya jogging. Tadi saya lupa nggak pegang Mbak bawa earphone. Ada nggak yang diantara Anda yang suka nonton Lapor Pak, mau angkat tangan? Ada ya, Lucu. Nonton Lapor Pak? Iya. Kira-kira Anda termasuk orang yang kebutuhan endorfinnya tinggi, pengen ketawa. Ada nggak diantara Anda yang sukanya nonton stand up komedi? Iya. Orangnya kurang lebih sama. Kemungkinan besar endorfinnya tinggi. Sering-sering dipenuhi Pak endorfinnya. Saya bisa ketawa sendiri di kamar saya nonton YouTube. Iya, itu yang membuat saya bahagia. Beberapa orang bilang ketawa sendiri gila loh. Mendingan dianggap gila daripada dianggap waras. Itu biasanya serius kayak orang waras. Ternyata yang ngomong belakang ya, bukan saya. Saya dianggap orang gila, tapi saya waras. Daripada Anda dengan orang waras, bilang rebarekan ya boleh make it kita muda itu. saya stop di sini, jadi pasti. Sering ketawa karena emang Anda punya empat-empatnya, yang tapi tinggi rendahnya, besar kecilnya beda-beda. Anda cek Anda yang paling butuh mana. Kalau saya ya, itu memang satu, endorfin saya tinggi. memang kadang Saya butuh endorfin. lucunya itu Saya senang gimana bergerak. gitu loh ya. Saya suka lari, Kadang saya suka ketawa. nge-gym. Siapa Bu? Yang nanya. Ada. Yang kedua, saya itu sukanya serotonin. Saya cari matahari, saya ke pantai, saya cari pemandangan, saya naik gunung gitu. Nomor 3 baru saya hormon cinta oksitosin, berbuat baik. Saya punya burung lovebird, saya punya akuarium, artinya saya suka memelihara, Saya bisa punya piaraan. berbuat baik. Nah, nomor 4 yang terakhir, saya paling kecil hormon kenikmatannya itu. Saya itu nggak tidur nggak apa-apa. Saya itu makan biasa-biasa saja. Betul, saya juga. Nanti kalau ada yang ngasih saya makanan, ya saya terima kasih. Anda paham maksud saya? Paham? Anda cek nomor 4 ini, mana Anda yang paling cocok? Sudah? Semua ada Bisa dipahami? tapi enggak Sekarang latihan. di semuanya itu Tes ada. praktek. Latihannya Bapak sekalian, Anda urutkan hormon apa yang paling Anda butuhkan secara pribadi plus kegiatan apa yang perlu Anda lakukan. Urut nomor 1 sampai 4. 1, Ya, saya ulangi. 2, Oh wow. Wow. 1, Saya itu 4. nomor 1 endorfin. Saya suka lari, saya suka nge-gym. Nomor 2 saya suka serotonin. Saya kena panas itu seneng, kena matahari seneng, saya lihat pantai seneng, lihat alam seneng, jalan-jalan seneng. Nomor 3 baru sentuhan, pelukan dengan anak, pelukan dengan istri. Itu bagi saya nomor 3. Bagi itu saya nomor 1 itu. Hati-hati, Anda bisa punya potensi konflik di sini. Tapi karena saya tahu, saya biarkan aja istri saya kalau deket-deket nempel gitu. Pak boleh nggak aku peluk? Oh iya nggak apa-apa. Daripada kamu meluk yang lain. Bukan saya masak, bukan. Saya bukan tipe yang kayak gitu. Tapi balasannya, dia saya ajak jogging. Tadinya dia nggak sama sekali nggak suka olahraga, dia bisa sekali olahraga. Paham ya? Nah, tugas Anda sekarang, Anda cek, Anda urutkan nomor 1 sampai 4 kebutuhan Anda yang mana dan bagaimana cara memenuhinya. Saya endorfin Pak, saya suka dengerin YouTube, dengerin musik. Maka kalau saya pergi, istri saya selalu memasukkan saya speaker kecil di dalam koper. Jadi kalau saya di hotel gini, saya mesti buka
YouTube saya masukkan ke speaker. Naik gunung saya bawa speaker. Arung jeram saya bawa speaker. Buat saya penting. Buat orang lain nggak apa-apa. Paham ya? Saya ingin Anda bisa menciptakan kebahagiaan Anda sendiri secara fisik, secara ragawi. Saya kasih waktu 3 menit dari sekarang, silahkan. Ini latihan yang pertama. Mana pulpenku mana? Ada orang yang sukanya makan. Ya, Ada kah? buat saya itu nomor 4. Ada. Dek si aku. Tapi kalau nggak makan kan lapar ya. Di sini kah? Enggak. Normalnya saya bukan pemuja makanan. Tasku di sini mukena aja. Sudah? Cukup? Cukup Pak. Bisa ya? Bu Nur aja yang nulis. Sip ini. Kalau Anda sudah tahu, janji bahwa Anda melakukan itu ketika Anda sedang merasa, Pak, bagaimana caranya saya bahagia secara mental? Tadi bahagia secara tubuh, secara raga, ya. Yang sekarang secara mental, beda banget. Anda perhatikan baik-baik. Kalau Anda sedih, kalau Anda merasa stres, saya lanjutkan, minta izin, saya lanjutkan sedikit boleh ya? Kalau Anda suntuk, Anda stres, Anda boleh coba cara ini. Secara mental, secara psikologis adalah dengan cara membantu. Obat yang paling powerful ketika Anda tertekan dengan masalah hidup Anda, walaupun saya tahu sebagian besar Anda di sini nilai kebahagiaannya 7 ke atas, tapi bagi orang-orang yang nilai kebahagiaannya 6 ke bawah, sering-seringlah membantu. Jangan minta bantuan. Wah, aku ini diperhatiin, wah aku ini ditolong, wah aku ini dibantuin. Semakin Anda minta bantuan, semakin membuat Anda merasa tidak berdaya. Apa yang bisa saya bantu dari keadaan? Terus sodakoh. Membantu ada 2, membantu diri sendiri dan membantu orang lain. Saya kasih gambar anak panahnya 2 arah. Boleh diri sendiri dulu, boleh orang lain dulu. Kalau Anda sering membantu diri sendiri, Anda nanti akan ikhlas ridho untuk membantu orang lain. Sebaliknya, kalau Anda sering membantu orang lain, pada dasarnya Anda membantu diri sendiri. Iya. Saya selesaikan 5-10 menit. Seringnya orang ketika terpuruk, bawaannya mewek, melu, sedih, dan kemudian menyedih-nyedihkan dirinya sendiri. Kok orang-orang itu gak perhatian sama saya? Kok saya dibantu? Semakin gak ada yang memperhatikan, semakin dia sedih. Hidup saya ini hancur lebur, perasaan saya luluh lantak, jiwa saya remuk redam. Dan kemudian dia mulai menyalahkan diri sendiri dan terus menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan. Orang-orang ini nggak ada perhatian sama saya, pasanganku nggak paham, anakku itu susah diatur, kabupaten nggak bener, gubernur salah, presidennya keliru, Semua disalahkan. kecuali saya. Terus saja ngomel. Stop, bantu orang lain atau bantu diri sendiri. Pak, bagaimana caranya? Saya mulai dari bantu diri sendiri. Anda perhatikan baik-baik. Cara membantu diri sendiri ada 3, cara membantu orang lain ada 3. Cara membantu diri sendiri bisa juga dengan melakukan move your body, berolahraga. Ketemu lagi sama kan? Ranahnya beda, bidangnya beda, di titik ini ketemu hal yang sama. Gerakkan tubuh Anda. Teras saya kotor, cepat pegang sapu, bergerak. Jangan ngomel-ngomel. Cucian banyak, stop ngomelnya, cuci sebisa mungkin 5 menit nggak apa-apa.
syukur-syukur Anda teruskan sampai selesai. Kalau enggak, Anda bergerak. Anda paham nggak maksud saya? Orang itu sukanya ngomel hujan banyak, teras kotor, suami tidur, apa ini? Sudah, dikurangi ngomelnya, lakukan apa yang Anda bisa lakukan. Berolahraga boleh, menggerakkan tubuh Anda, move your body. Do something, lakukan sesuatu. Move your body. Bantu diri Anda untuk bergerak, jangan malah terpuruk. Kamu ya tidur. Kedua, luangkan waktu untuk diri Anda sendiri. Me time. Time. Biar salah untuk diri sendiri. Tadi pagi saya terapi di ruangan ini. Padahal tadi pagi saya barusan jogging dengan Pak Anung dan Bu Laila. Anda tahu apa yang terjadi? Bu Laila sibuk telepon WA sana sini, Pak Anungnya tidur di sini. Oh tak biarin, ini orang sedang me time. Itu kebahagiaan dia. Pak, apakah me time itu harus tidur? Enggak. Me time itu Anda perhatikan, Anda boleh lihat YouTube, Anda boleh dengerin musik, Anda boleh dengerin murotal secara khusus, Anda boleh masak untuk diri Anda sendiri. Itu namanya me time. Tapi dengan sadar dan sengaja khusyuk Anda lakukan. Anda tahu me time saya? Tidak tahu. Me time saya ambil sepatu jogging. Anda tahu me time-nya istri saya? Me time-nya istri saya itu bikin Indomie. Telurnya 2 dimakan sendiri. Itu sumber kebahagiaan dia. Paham nggak maksud saya? Apa me time Anda itu apa? Anda harus tahu. Bapak, kopi cocok Pak? Ngopi ya mancing. Itu salah satu me time saya. Dan istri saya tahu pagi hari bangun tidur pasti saya minum air putih, sudah diam sebentar sholat, diam sebentar ngopi. Pokoknya kalau sudah ngopi, istri saya di rumah. Dia nggak ganggu, itu me time saya. Ngopi itu me time saya. Anda me time-nya apa? Anda temukan itu. Belanja Pak. Nggak punya me time Pak? Nomor 3 Anda cek. Self love atau self care. Anda harus peduli dengan diri Anda sendiri. Apa self love Anda? Saya kasih contoh. Self care-nya istri saya bentuknya adalah beres-beres kamar, nyapu, ngepel, beresin tempat tidur. Bahkan ketika saya sedang kerja, saya bisa kalau mungkin sebentar satu dipel. Saya ini sedang kerja, bikin materi dia bisa begitu. Ya sudah, itu me time dia. Anda tahu nggak maksud saya? Self love Anda, apa yang Anda suka untuk Anda lakukan. Self care Anda peduli pada diri Anda itu bentuknya seperti apa. Ada orang-orang tertentu yang self care-nya sukanya ke salon facial misalnya. Saya enggak, istri saya enggak, alhamdulillah. Self care dia adalah dia bersih-bersih, nyapu, ngepel, itu self care dia. Self care saya ambil sepatu, saya jogging. Anda temukan kalau self care Anda apa? Saya punya sahabat, self care-nya adalah dia dengerin murotal, khusyuk. 10 menit, 15 menit, 30 menit cukup, habis itu dia semangat lagi. Anda temukan itu. Itu membantu diri sendiri. Cukup ya? Bisa dipahami ya? Saya masuk membantu orang lain. Ini saya kasih contoh aja. Orang ini umurnya 75 tahun. Me time dia sekaligus self care-nya adalah lari. Dan dia ikut lomba lari 10K, 10 kilo. Umurnya 75, 74. Ini anaknya lari 5 kilo, dia lari 10 kilo. Saya tadi ditanya oleh Pak Anu, Pak Iwan tadi lari berapa? Saya lari cuma dapat 4,5. Tapi ya sudah, tidak apa-apa, keburu siang dan keburu capek sudah.
suasana malam, antri makan. Ada siswa kita banyak kerja di sini. Siapa? Kepala kopi. Siapa? Itu kayak bapaknya. Siapa? Siapa Bu namanya? Bapaknya Rudi. Rudi. Kopi siapa? Pokoknya siswa kita. Kena rumah. Berdasar. Saya. Kalau ada keluarga teman di sini kan biasa kan sama. Iya, saya pernah juga diundang di sini. Enak kan? Udah makan? Ya ini baru datang habis dari sholat. Oh iya. Makan dong. Antri. Iya. Panjang antrian. Kita pelatihan di sini tinggal nginap. Iya. Sudah ya. Kita ikut ya. Sudah 6, satu lagi. Oke, diangkat semuanya buku dompetnya. Iya ya. Jangan lihat dari isinya, tapi lihat dari tasnya ya. Satu lagi, terima kasih. Oke, nanti yang saya sebutkan namanya boleh langsung ke depan ya. Panitia sudah menyediakan di depan sana dia. 188. 188, silakan. Ada? Kira 118. Oke, langsung Bu, guys. 188. Kemudian 166. 166. Setelah 188 kita bergeser ke 166. Sekali lagi 166. Ada 166? Oke, silakan Bu, langsung Bu. Kita cepat dikit ya Bu ya. Kemudian 209. 209. Ada 209? Oke, paling depan ternyata. Jauh sekali ya. Berikutnya 124. 124. Oke, nanti yang disebutkan angkat tangan biar kita tahu ada ya. 124 angkat tangan dan langsung ke depan. 046. 046. 046. Alhamdulillah. 055. 055. 055 ada? Ada, angkat tangan. Oke, silakan Bapak. Kalau saya satu ya juga. 055. Silakan Mbak, kita cross check dulu nanti. Kita cocokkan kuponnya. Dan yang ketujuh 042. Silahkan, ada semuanya. Alhamdulillah. 042. Kita cocokkan. Kalau udah price itu 124, silakan. Oke. Dan umroh sih senilai kapan umroh kalau di Iya, perlu dia nggak? 055. haji gitu. Ya, dan 055. Iya. Main kabur aja belum foto loh. Bukti kemana tuh yang tadi dapat tuh? Cepat banget. Sini dulu dong. Sini dulu, foto dulu. Foto dulu Bapak, boleh ya Pak ya? Mau diizin sebentar, Bapak. Yang tadi boleh, silakan Ibu, boleh. Ini buat dokumentasi kepentingan dari PTSU Pohon Rajin konsisten gitu ya. Momen Anda juga akan dilihat nanti. Wah, ini kenangan-kenangan saya nih untuk reuni yang berikutnya gitu. Nah, karena kita harapkan akan ada reuni-reuni selanjutnya. Boleh geser ke kanan biar center tepat berada di depan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 kurang 2.
silakan sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, bagaimana tim dokumentasi udah pas, center? Ada putih ini. Ya itu putih ini. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita yakin semuanya yang ada di sini semuanya membawa handphone, dan juga pastinya suka bersuah foto, bikin video. Nanti ketika posting jangan lupa Bu ya, kalau berkenan di tag nanti Siap Umroh Haji akun sosial medianya. Kali-kali aja ada kejutan hadiah dari Direktur PT Siap Umroh Haji, ya kan? Dilihat postingannya nanti di tag nanti ya. Tuh Instagramnya ya, Instagramnya, TikToknya Siap Umroh Haji. Dari Facebook, Instagram dan juga TikToknya Siap Umroh Haji, nanti boleh di tag biar kita siarkan PT Siap Umroh Haji. Setuju? Setuju. Baik kalau gitu ya. Bagaimana kita masih punya dan nanti kita simpan lagi. Dan dari door prize yang kita siapkan dari PT Siap Umroh Haji, Bapak Ibu, ada satu grand prize yaitu $1.000 porsi haji spesial untuk Anda. Kasih tepuk tangan lagi untuk PT Siap Umroh Haji. Kita masih punya door prize 23, berarti 23 orang lagi akan beruntung ya. Jangan sampai hilang kuponnya Bapak Ibu ya. Baik, langsung aja kita lanjutkan materi kita. Sepertinya udah yang suasana hati tadi. Suasana hati tadi apa? Hormon apa? Nih. Dengan Ibu siapa? Ratna. Apa tadi? Serotonin, betul nggak? Betul, kasih. Barang serotonin. Oke, siap. Pemateri kita sudah ready. Baik Bapak, tenang aja. Masih ada 21 berarti ya. Kalau tadi 23 kita barusan keluarkan 2, kita masih punya 21. Selain grand prize atau hadiah utama nanti kita kasih di sesi akhir Bapak Ibu ya. Pemateri kita sudah siap dan kita lanjutkan dengan aturan. Bapak Ibu mohon izin, tadi handphonenya yang sempat diaktifkan lagi, boleh kita silent atau mau didiamkan Bu, biar kita bisa sama-sama ya mendengarkan materi dengan baik ya. Anda perhatikan 4 hormon tadi, mana yang paling cocok buat Anda. Lakukan itu. Jelas? Yang kedua secara mental, secara psikologis, sangat sederhana, yaitu dengan cara membantu. Yang pertama membantu diri sendiri, yang kedua membantu orang lain. Membantu diri sendiri, yang pertama adalah bergerak, berolahraga. Masih ingat? Yang kedua, luangkan waktu, tapi bukan berarti terus-terusan. Pak, saya me time-nya adalah tidur, terus Anda tidur seharian, gitu ya enggak. Yang secukupnya. Contoh istri saya tadi, yang paling saya tahu, me time dia itu kalau nggak bersih-bersih, masak Indomie dengan 2 telur, dia makan sendiri. Anda apa? Terserah. Yang ketiga apa? Peduli pada diri sendiri, cintai diri Anda sendiri, bentuknya seperti apa terserah. Ada yang sukanya berkebun. Salah satu bentuk kepedulian dia adalah dengan cara berkebun. Kalau saya, salah satu yang saya pedulikan dari diri saya sendiri adalah ketika saya menikmati akuarium saya. Duduk bengong di depan akuarium kira-kira 20 menit, 30 menit sambil dengerin musik. Itu sangat membahagiakan buat saya. Buat orang lain aneh, enggak apa-apa. Buat orang lain kebahagiaannya berbeda dengan saya. Jelas? Yang kedua adalah membantu orang lain. Kalau bisa membantu secara materi. Pak, saya nggak punya materi gimana? Membantu tenaga. Pak, saya lagi lemes gimana? Membantu dengan doa. Pak, saya nggak bisa berdoa. Jelas? Di bagian ini kita belum praktek. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda latihan praktek untuk membantu. Videonya nggak akan saya putar lagi. Anda kok sudah tahu, ya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa ada loh orang-orang tertentu yang fokusnya adalah membantu orang lain, membantu orang lain, membantu orang lain.
Kamu nggak punya uang, saya kasih uang semampu saya, sebesar saya. Kamu kelihatannya berat ngangkat esmu, tak bantuin, tak beliin kamu pisang, sebisanya. Membantu mendoakan orang lain, dan itu membahagiakan. Nah, saya akan mengajak Anda masuk ke latihan kedua. Latihan kedua ini apa? Membantu orang lain dengan cara berdoa. Cara yang paling sederhana, cara yang paling simpel, cara yang bisa Anda lakukan dimanapun, kapanpun. Alhamdulillah. Anytime, anywhere. Doanya bagaimana Pak? Namanya doa salam sepenuh cinta. Anda pernah melakukan doa salam? Pernah? Pasti Anda pernah melakukan setiap hari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda mungkin melakukan ini sehari berapa kali seumur hidup Anda. Tapi kali ini saya ingin dengan sengaja, dengan sadar, dengan khusus dan khusyuk Anda melakukannya dengan sepenuh cinta. Caranya bagaimana? Nanti saya pandu. Hadirkan satu orang yang menurut Anda layak untuk Anda bantu. Bisa jadi itu adik, kakak, orang tua, tetangga, bawahan, atasan, orang yang Anda tahu sedang sakit, orang yang Anda tahu sedang kesusahan, tetangga Anda, saudara Anda. Bayangkan wajahnya, hadirkan dia seolah-olah sedang di hadapan Anda. Orangnya nggak ada, nggak apa-apa di sini, tapi seolah-olah di hadapan Anda. Terus kemudian niatkan dengan sepenuh hati, berikan cinta kita kepada dia. Suami yang tidak seperti keinginan Anda, itu terjadi karena maha kuasanya Anda. Sampai di sini Anda bisa terima? Bisa? Yakin? Ada level yang lebih berat lagi. Yakini bahwa segala sesuatu terjadi karena maha sayangnya Allah. Ini lebih berat. Suatu saat di sebuah kesempatan Rasulullah itu sedang berdialog, berdiskusi bersama para sahabat di halaman Masjid Nabawi. Masjid Nabawi zaman beliau, bukan zaman sekarang.